Keluarga remaja korban penganiayaan histeris dan jatuh pingsan saat polisi melakukan ekshumasi makam korban untuk autopsi. Timnas Indonesia berangkat ke Australia untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Halo, selamat malam pemirsa. 16 rumah dan 9 bangunan rumah walet hangus terbakar di Kutai Barat. Sulitnya akses jalan menuju lokasi menghambat petugas menjangkau lokasi kejadian. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Warga di Kampung Sempan, Kecamatan Damai, Kutai Barat, Kalimantan Timur berlarian menyelamatkan diri dan barang berharga setelah melihat kobaran api membakar rumah mereka. Jauhnya lokasi kebakaran jauh dari pusat kota membuat warga tidak bisa berbuat banyak, lantaran hanya bisa menunggu mobil pemadam datang. Petugas pemadam mengaku kesulitan menjangkau lokasi karena sulitnya akses jalan. Bahkan, salah satu unit pemadam kebakaran terperosok di jembatan kayu. Akibatnya 16 rumah dan 9 usaha sarang burung walet terbakar. Untuk yang terbakar, informasi dari staf kampung tadi bahwa ada 16 rumah, 8 gedung walet, dan perkiraan ada 28 kakak yang terdampak musibah kebakaran. Pak, dalam pemadaman di sini ada kendala nggak, Pak? Kendala adalah jalan, karena akses jalan menuju ke kampung ini kan tidak ada jalan yang representatif, harus melewati jalan holing. Akibat peristiwa ini, 28 kepala keluarga dan 96 jiwa kehilangan tempat tinggal. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Ardi Wirya, iNews melaporkan. Mirsa, Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali erupsi. Letusan disertai suara dentuman dengan amplitudo maksimum yang cukup kuat mencapai 30,4 mm membuat warga berhamburan keluar rumah. Balik. Abuna biko ng kano. Kemari doon. Yo. Pas tengah-tengah. Inilah erupsi yang kembali terjadi dari Gunung Marapi pagi tadi. Radius 5 km di belakang rumah warga terlihat kawah yang berada di puncak Gunung Marapi mengeluarkan asap tebal membumbung ke langit. Warga Sungai Pua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat berhamburan keluar rumah saat mendengar suara dentuman letusan Gunung Marapi. Kolom abu letusan berwarna pekat tertiup angin condong ke arah utara. Erupsi terekam seismograf dengan amplitudo maksimum 30,4 mm dan durasi erupsi selama lebih kurang 45 detik. Gunung Marapi yang berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut saat ini berstatus waspada atau berada pada level 2 di atas aktif normal. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Ya, hujan deras yang melanda Madiun, Jawa Timur mengakibatkan banjir di sejumlah desa di 6 kecamatan. Seorang warga yang sedang sholat maghrib dilaporkan hilang, hanyut saat rumahnya berada di pinggir sungai roboh terbawa arus. Informasi lur, manduk banjir bandang ki koalas etan. Tertek rombang jalur Madiun.
Inilah video amatir warga yang merekam derasnya banjir dengan ketinggian 50 hingga 70 cm yang melanda sejumlah wilayah di Madiun, Jawa Timur. Hujan deras yang terjadi sejak Sabtu sore membuat sejumlah desa dilanda banjir saat warga akan melaksanakan sholat tarawih. Luapan air sungai masuk ke rumah warga dan jalan raya penghubung antar desa dan kecamatan. Banjir bandang di Songlanduk. Hati-hati yang menuju. Bahkan di desa Dagangan, rumah seorang warga yang berada di pinggir sungai roboh. Pemilik rumah, Wahyu Diono, yang sedang melaksanakan sholat maghrib, hilang, hanyut bersama sebagian bangunan rumahnya. Menurut anak korban, kejadian berlangsung cepat. Yang terdengar hanya suara gemuruh dan kemudian diketahui lokasi korban sholat telah hanyut ke sungai berarus deras. BPBD Kabupaten Madiun berupaya melakukan pencarian terhadap korban, namun terkendala kondisi arus air yang cukup deras. Pada saat sholat maghrib itu ada salah satu tanggul atau talud di sisi jembatan itu terjadi longsor ambrol karena tergerus air sungai Drangkal. Korbannya dari penghuni rumah ada satu orang. Kebetulan tadi beliau sedang melaksanakan sholat maghrib, di mana bangunan yang di dalam rumah itu yang ruang musola yang digunakan untuk tempat sholat itu memang berada di atas pelengsengan. Hingga saat ini sejumlah rumah warga masih terendam. Warga pun membersihkan rumahnya serta mengungsi ke musola setempat. Data BPBD Kabupaten Madiun menyebut saat ini ada 6 kecamatan terdampak banjir meliputi Gemarang, Kare, Wungu, Dagangan, Madiun, dan Balairejo. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Ya, lebih dari 2.000 warga terdampak banjir di Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ketinggian air hampir mencapai 2 meter membuat sejumlah warga, termasuk lansia, harus dievakuasi dengan perahu karet. Petugas gabungan mengevakuasi lansia korban banjir Dusun Bunter, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Sabtu malam. Selain sang nenek, ada puluhan warga yang turut dievakuasi petugas. Menurut salah satu warga, kawasan tersebut langganan terjadi banjir. Namun kali ini merupakan yang terparah, bahkan ketinggian air ada yang mencapai hampir 2 meter. Sementara itu banyak pula warga yang masih memilih bertahan di lantai 2 rumahnya meski tanpa penerangan. Makanya barusan kami paksa mau nggak mau ya, soalnya debit airnya udah makin tinggi, sama di sana udah nggak ada stok makanan, air bersih buat minum juga udah nggak ada. Segimana banjirnya teh? Soalnya penting. Kalau nggak salah tadi itu ada ya 1,8. Oh, hampir 2 meter ya? 2 meter ya. Pihak Pemkab Sumedang mendata sebanyak 260 kepala keluarga dan 2.000 jiwa di 4 desa Kecamatan Cimanggung, Sumedang terdampak banjir. Air minum mana? Desa Cianjuang dan Desa Sukadana menjadi lokasi terparah dengan ketinggian air hingga 177 cm. Ini masih sedang proses evakuasi, ada beberapa anak kecil lagi dan lansia yang harus kita evakuasi. Total mungkin berapa kak? Kemarin hampir 2.000 jiwa kita 4 desa ya. 263 kakak. 263 kakak. Dengan kurang lebih hampir 2.000 jiwa total dari 4 desa. Pemkab Sumedang berencana menetapkan status tanggap darurat bencana banjir Cimanggung. Sementara BPBD menyiapkan sejumlah titik pengungsian dan dapur umum di kantor Kecamatan Cimanggung. Dari Sumedang, Jawa Barat, Ben Heva, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga remaja korban penganiayaan histeris dan jatuh pingsan saat polisi membongkar makam korban. Korban diduga dianiaya oknum polisi usai menonton balap lari di Asahan, Sumatera Utara. Keluarga korban dugaan penganiayaan Pandu Siregar histeris dan jatuh pingsan saat petugas Polres Asahan, Sumatera Utara melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban.
Ekshumasi dilakukan di makam korban tak jauh dari rumah korban di Kabupaten Simalungun. Petugas forensik kemudian akan memeriksa jasad korban untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Sementara itu, polisi memastikan akan bertindak adil dan transparan terhadap hasil ekshumasi. Ini kita sudah melaksanakan kegiatan ekshumasi, melakukan otopsi terhadap jenazah almarhum Pandu. Tujuan kita adalah membuat terang bagaimana kasus ini, apa penyebab kematiannya. Saat ini masih berproses. Dokter forensik saat ini masih melakukan otopsi di lokasi tempat kuburan. Mohon doanya semoga hasilnya segera bisa kita rilis. Kita pastikan apa penyebab kematiannya berdasarkan ilmu program forensik yang sudah dilakukan pada saat ini. Sebelumnya, Pandu Brata Siregar, remaja berusia 18 tahun, meninggal dunia setelah diduga dianiaya oknum polisi. Korban disebut menerima kekerasan usai menonton ajang balap lari. Menurut kerabat korban, oknum polisi menendang korban sebanyak 2 kali setelah polisi membubarkan paksa lomba lari tersebut. Korban terluka di bagian kepala, wajah, dan organ lambung. Keluarga korban menilai ada kejanggalan pada kematian korban dan meminta kasus ini diusut tuntas. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran dengan 2 pria yang diduga bandar narkoba di Medan, Sumatera Utara. Penggerebekan ini, polisi menyita 20 kg lebih sabu-sabu. Dua pria bandar narkoba menjadi target polisi yang kerap melakukan transaksi narkoba di Medan, Sumatera Utara. Saat penangkapan, kedua bandar berupaya melarikan diri. Polisi terlibat aksi kejar-kejaran di bantaran rel kereta api, hingga polisi melepas tembakan peringatan. Usai kedua pelaku berinisial F dan B terus berontak ketika berhasil ditangkap polisi. Dari tangan keduanya, polisi sita paket besar sabu yang setelah ditimbang beratnya lebih dari 20 gram. Lokasi bantaran rel kereta api Tembung memang dikenal sebagai salah satu sarang narkoba. Untuk menghentikan praktek jual beli narkoba, seluruh gubuk yang dijadikan sebagai tempat para pelaku berjualan dihancurkan dan dibakar. Polisi berharap peran aktif masyarakat untuk berkolaborasi dalam upaya pemberantasan narkoba di tempat ini. Pada kesempatan kegiatan ini, kita telah mengamankan 2 orang. Dari kedua orang ini kita telah amankan barang bukti berupa poketan sabu yang kita telah timbang tadi, kurang lebih berat kotornya hampir 20, sekian gram. Ada juga beberapa bong yang digunakan untuk para pemakai yang langsung memakai narkoba di lokasi ini. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, iNews melaporkan. Kapal patroli TNI AL Lanal Tanjung Balai Asahan menggagalkan penyelundupan 71 orang TKI ilegal ke Malaysia di perairan Batu Bara. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami.